asal uang cukup, semua bisa diatur. Di Korea, ia bisa menemukan siapa saja. Namun karena bokeh, Paman Ma mencari preman yang berutang padanya. Tak disangka, si preman malah kasar dan enggan membayar. Ia bahkan menyuruh anak buahnya mengusir Paman Ma. Karena meremehkan, anak buahnya langsung memukul wajah Paman Ma. Tapi Paman Ma membalas dengan membanting orang itu ke lemari besi. Dua orang lagi menyerang, tapi mana mungkin menang. Paman Ma dengan mudah melumpuhkan mereka, lalu melempar satu orang ke meja hingga komputer hancur. Melihat keganasan Paman Ma, para preman pun terpaksa melunasi utangnya. Dapat uangnya, Paman Ma cari bos Xiong yang efisien. Dari video, mereka identifikasi plat nomor, lalu menyamar jadi jaksa guna melacak plat itu. Berbekal info itu, mereka ke pasar gelap bawah tanah. Kakak Jin kira mereka mau jual beli plat, ternyata mereka malah membuat keributan. Milik ayahku. Begitulah adanya. Paman Ma mau bergerak, tapi bos Xiong menahannya dan menggulung koran. Ini mirip pembunuh yang bisa membunuh pakai kertas saja. Namun, Paman Ma tak tahan, ia mendekat, mendorong dan menarik. Ma Dongseok, sang pembasmi zombie, kembali. Tanpa gerakan rumit, ia menjatuhkan anak-anak itu sekali pukul. Sangat memuaskan. Saat anak buahnya berdiri, Paman Ma menabraknya brutal dan menyudahi laga. Di bawah wibawa Paman Ma, kakak Kim jujur lalu memberi kartu nama. Melihat itu, Paman Ma ingat sopir penabraknya dulu punya kartu serupa. Berdasar kartu itu, Paman Ma menemukan si sopir. Tanpa basa-basi, ia menarik rambutnya dan membawanya pulang untuk diinterogasi. Tapi anak itu tetap bungkam. Dia bungkam. Sang Biao saat tahu anak buahnya tertangkap, menelepon Paman Ma via video call. Ia mengancam nyawa istri Paman Ma dan menyuruhnya membunuh anak buah itu. Jika tidak, istrinya tewas. Terpaksa, Paman Ma mencekik anak buah itu dengan tali hingga tak bergerak. Lalu, Sang Biao minta uang tebusan untuk istrinya. Usai menelepon, Paman Ma menampar anak buah yang pingsan itu hingga bangun. Ternyata, Paman Ma hanya menekan pembuluh darahnya agar pingsan sementara. Detektif pun kagum, dan pria itu akhirnya mengaku jujur. Katanya, tren wanita Korea populer membuat mereka diculik untuk dijual online. Yang cantik dipajang, sisanya dioperasi plastik. Ada juga wanita terlilit utang datang sendiri pada Sang Biao. Dia paham sifat manusia. Saat menculik istri orang, dia menyuap suaminya hingga mereka tega menjual istrinya. Hanya Paman Ma yang datang bukan demi uang. Demi istrinya, Paman Ma harus mengambil uangnya di kantor polisi. Detektif pun turun tangan. Dia dan Pak Zhang menyamar jadi jaksa, masuk ke ruang bukti, lalu menunjukkan identitas mereka dengan berwibawa. Polisi menyerahkan uangnya, tapi saat hampir berhasil, ia harus lapor atasan. Ternyata atasannya belum dapat perintah pusat. Polisi sadar mereka penipu lalu menodongkan pistol. Lauma yang mendengar rencananya gagal segera tancap gas. Ledakan memicu kekacauan. Kedua orang itu membawa kabur uang dari kantor polisi. Lauma menjemput mereka agar mudah kabur. Di tempat lain, Jisoo berencana kabur lewat jendela. Ia meminta bantuan seorang gadis berjaga, sementara dirinya membuka sekrup teralis jendela. Dengan bantuan gadis itu, mereka berhasil membengkokkan teralis. Gadis itu pun menyuruh Jisoo kabur